Jadi mungkin buat awalnya boleh nih Kak ceritain nih gimana sih Kakak saat ini kerjanya tuh di mana, terus habis itu Kakak tuh kerja pada bagian apa sih gitu kan di perusahaan Kakak saat ini. Sebelumnya kalian tahu nggak saya aku kerja di mana? Saya siapa? Belum tahu nih Kak. Belum tahu, Kak. Beliau dapat nomor dari mana kalian? Dari ini udah disediain gitu loh dari Bu ada. F. Oh iya, Ya. Iya, udah ntar di dikasih. doxing gitu, di doxing nomor gua. Oke, Udah oke, oke. dikasih nomor-nomornya. Di doxing gitu. Oke. Em, ya, perkenalkan nama nama aku Dani dan ini juga nama SG by the way. Sekarang itu Sekarang aku itu di Wings Corporate University, di Wings Group. BSG pun sama di situ. Cuman kalau BSG lebih senior lah dibanding saya. BSG udah masuk 10 tahun lebih dulu dibanding saya. Ya kejauhan itu. Oke, iya, BSG 2 tahun lebih dulu lah dibanding saya. Jadi mungkin nanti kalau kalian kepo atau ngerasa kurang jelas sama apa yang aku ucapin, bisa minta ke Mbak SG. Kalau Justru dari lebih freshan yang baru masuk. Masih presto. Oke, kalau di Oke, eh, kalau dari saya sendiri, ini kan aku itu kerjanya sekarang di Wings Corporate University, which is itu perusahaan fast moving consumer goods. Kalian ada yang tahu gak? Ini perusahaan apa? Aku kurang tahu sih Kak. Produknya itu kalian mungkin pasti tahu sih. Ada Golda, ada Floridina, ada sabun-sabunan. Jadi perusahaan itu yang menghasilkan barang-barang cepat habis lah gitu. Makanya kenapa disebut fast moving consumer goods karena itu jualan produk-produk yang ada di rumah tangga dan cepat habis gitu. Nah itu nama perusahaannya Wings Group dan aku itu masuk ke dalam bagian perusahaan itu yang mana masuknya ke departemen Wings Corporate, sebuah departemen di mana yang eh, tugasnya itu mengembangkan kompetensi karyawan di perusahaan ini. Hmm, Tuh. Nah, konsepnya kenapa? Kedengeran nggak? Bocor nggak ada suaranya nggak? Ini suaraku enggak masih ada Kak, nggak tapi? Kak aman. Masih Aman ya? Oke, aman oke. aman. Iya, jadi konsepnya itu kenapa disebut Wings Corporate University? Kenapa disebut Corporate University? Kenapa ada university-nya? Itu karena memang kita eh memang kita itu mengambil atau menerapkan sistem yang ada di universitas. Jadi konsepnya itu kita ada gimana ya jelasinnya? Jadi kalau sebagai contoh, jadi gimana ya? Gimana cara gampangnya ya? Susah banget gak sih buat Ya, mereka? intinya dari dan Oh ya ya, betul. Jadi kita kita memang fokusnya kan buat ke pengembangan kompetensi manusia kan. Jadi di departemen kita itu ngejelasinnya kita ngejalanin dari awal dari analisis kebutuhan pelatihan, terus perencanaan kebutuhan pelatihan, terus ngedesain pelatihannya, pelaksanaannya, sampai tahap evaluasinya gitu. Dan tadi kalau misalkan kalian mau tahu, mungkin kalian bisa sambil cari ya, karena kan kalian baru semester 1 ya. Semester 2 Kak, udah Oh, jalan. semester 2 ya mungkin belum terpapar banget nih apa itu teknologi pendidikan kan. Jadi Betul. mungkin kalian bisa sambil catat beberapa keyword yang kalian nggak tahu, nanti kalian searching lagi. Jadi balik lagi untuk menjelaskan konsep University itu, jadi itu ada beberapa user atau ada beberapa kebutuhan training yang dibutuhin sama kantor kita. Jadi mereka itu dibagi per beberapa bagian. Atau kalau kita mau samain dengan university, jadi kayak ada satu tempat nih universitas, terus ada fakultas-fakultasnya gitu kan. Nah, kalau di corporate itu ada satu tempat which is itu kita namanya korpu. Terus ada beberapa bagian-bagian dan di bagian-bagian itu dia menjalankan training-training yang dibutuhkan sama si perusahaan ini. Contohnya mungkin kalau di kita kan core core bisnisnya itu ada di sales sama di distribution kan. Jadi di distribution sama di sales itu mereka punya
analisis sendiri, mereka punya training sendiri, mereka bisa evaluasi sendiri dan lain-lain gitu. Itu untuk konsep corporate university. Cuman kalau aku itu di dalam corporate university itu aku di bagian supporting timnya, which is namanya itu learning design creative content. Itu posisinya. Itu nama posisinya lah gitu. Dan tugasnya itu sebagai pembuat konten digital yang support training-training dari fakultas itu untuk belajar gitu, untuk dilaksanain. Jadi misal tadi bagian sales mereka butuh video untuk training. Mereka akan request ke tim aku dan aku akan bantu untuk buatin gitu. Gimana proses buatnya? Buatnya itu flow-nya. Jadi si fakultas sales itu bakal request ke kita sebagai tim learning design dan creative content. Terus kita ada diskusi dulu di awal. Kita tentuin pengen ngembangin media apa yang cocok dengan user, dengan audiens, dengan penonton, dengan peserta pelatihan. Kita diskusiin dulu cocoknya apa nih, video kah atau infografis kah atau apa, itu kita diskusiin dulu. Baru setelah itu, setelah tahu pengen ngebuat apa, baru kita bikin project plan-nya, bikin timeline-nya, bikin strateginya gimana, baru habis itu kita ngembangin. Dan baru setelah jadi ya udah kita gunakan untuk training, untuk pelatihan. Gitu sih simpelnya. Jadi post konten digital untuk pembelajaran gitu. O- Agak pusing ya? Mungkin gitulah Oke, simpelnya. cukup Cukup jelas jelas banget, ya. Kak. Mungkin Mbak Ski mau simplifikasi. Tapi pasti agak 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 pusing gitu sama bahasanya. Kalian kalau ada yang ditanyain bilang aja ya. Iya memang. Jadi agak bingung pemilihan katanya. Kayak gitulah. Oke. Nah, Ini kalau untuk KFG sendiri, apakah sama ini tuh kan Casey kan. tugas-tugasnya gitu Ah, kan? betul. Mungkin bisa dikasih tahu nih, Kak, sedikit. Ya, Assalamualaikum. Jadi mungkin nambahin dikit aja ya. Mungkin kalau tadi jelasin yang simpelnya, kalau misalkan kita ya persisnya sama kayak universitas untuk bantu nyajiin fakultas-fakultasnya, nyajiin materi gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kalau untuk konsep corporate-nya sendiri, sebenarnya kalau di corporate university ini kita juga merujuknya itu nantinya akan ke istilahnya apa ya, ke kompetensi karyawan yang nantinya akan berdampak kepada nanti dia monitoring misalnya untuk kenaikan promosi atau kenaikan gaji. Nah, itu bisa berdasarkan ngelihat dari hasil training yang udah dilakukan dari melalui corporate university ini, programnya kita ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi udah dijelasin juga ya sama Dadi, fokusnya kita berdua itu tadi adalah tim supporting di digital kontennya gitu ya. Kalau misalkan di corporate university itu sebenarnya ada beberapa chain-nya gitu. Jadi kayak di bagian analisis, terus desainnya. Nah, kita tuh lebih banyak di bagian desainnya, kayak untuk ngembangin ya tadi ya digital materi atau digital kontennya untuk support training teman-teman dari yang membutuhkan pelatihannya kayak akademik, misalkan dari distribusi butuh bikin materi video apa, terus misalkan kalau dari sales butuh video apa, misalkan kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Kalau mungkin aku mau relatin ke teman-teman juga kalau misalkan nanti di semester berikutnya mungkin kalau semester satu sekarang udah dapat ini belum mata kuliah media pembelajaran atau sumber belajar ada nggak kalau semester satu Media kemarin? pembelajaran. Media Nah, pembelajaran itu, sudah. nah itu menurut aku itu cukup relate sama di bagian kita karena saat satu itu kan dia ngembangin media pembelajaran untuk membantu guru menyampaikan materinya gitu kan ya. Nah, itu cukup relate sama di bagian kita karena kita kurang lebih kayak gitu. Kita ngebantuin teman-teman trainer atau pelaksana si pelatihan ini untuk mensupport beragam media yang dibutuhin gitu. Nah, sebenarnya macam medianya juga beragam gitu ya. Maksudnya nggak cuma PPT doang, bukan cuma kayak slide PDF, slide atau PDF doang gitu. Nah, itu macam-macam tergantung lagi dari requestnya seperti apa, kebutuhan di lapangannya seperti apa.
gitu. Tapi kurang lebih ya gambarannya seperti itu. Kita nyiapin bikin medianya, nyiapin konten di medianya tuh nanti dikemas seperti apa gitu sih. Kebayang nggak sampai sini takutnya malah melebar kemana-mana jadi pusing nangkepnya. Oke, udah lumayan sih Kak, udah lumayan kebayang nih kan gimana kerjaannya. Mungkin bisa dilanjut sama teman saya nih. Apalagi nih pertanyaannya? Silakan. Berarti tadi udah disebutin belum sih Kak? Kalau misalkan pekerjaan Kakak yang sekarang lagi jalanin tuh ada nggak sih bidang atau konsentrasi yang sejalan sama yang Kakak pelajari di TP UNJ? Bidang atau konsentrasi, maksudnya mata kuliah ya? Yang ini Iya. mah penjurusan dulu Atau ada penjurusan atau mata kuliah nih? konsentrasi. Konsentrasi. Berarti jadi kayaknya belum tahu Tekin belum tahu. Harusnya ya. Iya. Tanya dulu aja. Berarti apa? Matkul. Maksudnya matkul ya? Kayaknya masuk ke bidang yang desain, pengembangan, pengelolaan gitu deh Kak. Eh, Oke. Apa tadi pertanyaannya? Sorry. Dari pekerjaan Kakak yang sekarang lagi dijalanin tuh ada nggak sih bidang Hah? atau konsentrasi yang sejalan sama yang Kakak pelajari di TP UNJ? Oh, ya. Ini loh, Den. Dari yang oke. Oh, oh kalau kalau kamu kalau dari empat apa sih sebutannya itu empat teori ya empat empat pekerjaan empat empat ranah iya empat ranah TP itu kan namanya dia tadi analyze, design, develop sama evaluate. Kalau dari kalau dari lingkungan profesional tentu semuanya itu ada banget, apalagi dari departemenku dari corporate university keempat itu memang digunain banget. Cuman digunainnya tuh pada tiap pada bagian masing-masingnya aja. Kalau nanya fokus ke bagianku, which is ke learning design and creative content, itu kita memang fokusnya ke desain sama developnya aja. Kita ngedesain pengen bikin media kayak gimana, produk kayak gimana yang lebih efektif untuk pelatihan. Dan setelah itu baru kita ngedevelop produknya. Itu kita ngebantu ngedevelop produk untuk ngejalanin trainingnya biar lebih efektif, biar si audiens lebih lebih nangkep lah sama materi yang pengen sama sama target dari trainingnya gitu gitu. Tapi kalau kalau kamu tanya apakah keempat ranah ini berguna atau tidak untuk lingkup profesional, tentu semuanya tuh pasti bakal guna banget sih. Apalagi kalau misalkan kalian nanti setelah lulus ya, setelah lulus dari PP, kalian startnya itu eh, dari startnya itu masuk ke perusahaan yang ngerjain training end to end. Karena itu dari analisis, desain, develop, evaluate itu bakal kalian kerjain juga semuanya. Dan semuanya penting itu dan keterkaitan itu pertanyaannya dan cukup keterkaitan gitu sih. Sudah menjawab gak? Itu bukan Udah sih? Kak. Iya. Ah ya. Kalian juga masih ngawang ya sama TP ya? Iya, ngawang banget Kak. Ya, nggak apa-apa kan kita ngobrol bahasa bahasa manusia aja, nggak usah bahasa buku ya, yang Oke. kalian ngertiin aja dan yang ya gitu aja Oke, gitu. mungkin boleh Ya, dilanjut sama aku teman saya Kak. bakal, Boleh. kalau menurut kakak sendiri, kemampuan atau keterampilan apa sih yang penting dimiliki mahasiswa TP itu agar lebih siap gitu menghadapi dunia kerja? Wow. Yang Apa dia ya? ya, silakan. Em, Nanti KSG ya tolong bantu tambahin. Kalau dari aku eh keterampilan ya, keterampilan kan berarti kan ada dua nih, ada soft skill sama hard skill. Kalau kalau hard skill tentu eh, semua hard skill yang diajarin di TP itu pasti bakal ngebantu banget buat kita. Apalagi keempat ranah tadi itu kan semuanya hard skill ya. Analisis kan juga termasuk salah satu hard skill yang kalian bisa pelajarin. Terus designing juga kalian juga bisa, itu juga bisa kalian pelajarin juga nanti. Bahkan setauku, seingatku, keempat ini tuh nanti bakal ada mata kuliahnya nanti di TP. Iya, di next semester mungkin kalian akan belajar keempat ini dan empat hard skill ini itu kalian ngebantu banget buat
apa namanya buat di lingkungan kerjaan. Terus kalau soft skill ya sosial lah, masalah komunikasi, problem solving, adaptasi, apa namanya project management, kalian gimana cara ngatur project di lingkup profesional, kolaborasi gitu-gitulah. Terus em, ya itu sih paling kalau kamu tanya apa yang paling penting sebenarnya sebenarnya tergantung kalian nanti lulus dari TP tuh mau jadi apa. Maksudnya sebenarnya kita tuh sebagai lulusan TP tuh banyak banget lulus tuh mau jadi apa pilihannya. Kalian bisa mau jadi instructional designer doang. Kalian bisa mau pengembang media aja, developer media aja. Kalian bisa untuk nge-training, mau nge-analisis kebutuhan training doang itu bisa aja. Tergantung kalian tuh mau sukanya di bagian apa. Itu bisa kalian fokusin juga. Tapi keempat ranah tadi tuh memang ngebantu banget. Tuh. Jadi ya coba jalanin dulu aja Mas. sampai sampai nanti kalian megang mungkin baru kerasa apa yang harus kalian tingkatin dan kalian fokusin mungkin gitu. Nah dari Mbak Eski mungkin ada tambahan nggak Mbak Eski? Ya, udah disebutin semua ya sama Kak Dani ya. Hard skill sama soft skillnya udah diborong semua. Udah kebagian aku. Iya benar, setuju sama Dani. Maksudnya satu tergantung fokusnya kalian nanti akan kemana. Tapi menurut kalian berdua di 4 core yang tadi itu kalian tetap harus punya basic itu karena dimanapun kalian nantinya akan terjun, maksudnya kayak tadi misalnya Dani nyebutin jadi instructional designer aja atau ngembangin kurikulum doang, atau kalian nanti mau jadi trainernya, atau kalian nanti mau evaluasi, toh kalian harus paham skill keterampilan itu juga gitu karena nggak mungkin kalian ya udah cuman bisa ini karena nanti juga kalian kan pasti tektokan dengan lintas bagian atau lintas divisi mau nggak mau kalian juga tetap harus paham itu di prosesnya gitu jadi biar ya biar sejalan lah intinya untuk gitu paling nambahin dikit kalau yang soft skill mungkin kalau dari mahasiswa terlepas dari segala skill TP atau hard skill dari ngedit video atau bikin media segala macam mungkin kalau aku lebih ke kalau nanti ketika di dunia profesional gitu ya, atau di tempat kerja paling ya skill adaptasi sih penting maksud aku itu adaptasi itu satu dari lingkungan juga dua gimana dengan internal proses dari uh, environment di perusahaan itu sendiri gitu jadi kan kalian jatuhnya masuk ke uh, proses si perusahaan itu kan mau nggak mau dimanapun kalian nanti akan kecebur misalkan jadi instructional designer atau jadi trainer tetap kalian harus beradaptasi dengan sistem yang ada di proses perusahaan itu jadi mau nggak mau menurut aku itu penting juga sih harus bisa beradaptasi kadang karena dulu sepengalaman aku waktu kayak baru lulus tuh karena kita diajarinnya paham teori-teori gitu ya kita tahu dari buku kita tahu dari si jurnal A B C dari si penulis ini itu jadinya lumayan cukup idealis si kitanya gitu masa karena kita belajarnya kayak gini nih tapi nyatanya ketika nanti kita di tempat kerja atau di luar tuh mau gak mau kita kadang tuh ada beberapa yang kayaknya nggak sesuai nih sama di buku gitu kan kadang nggak sesuai nih sama kata si ini misalkan gitu dari yang aku udah pelajarin misalkan gitu nah itu kadang ada part momen di situ dibilang salah ya enggak juga karena balik lagi yang tadi aku bilang kamu tuh masuk ke internal prosesnya perusahaan jadi mau nggak mau ya kalian tetap ikut belajar gimana dinamikanya di dunia perusahaan itu sendiri gitu. Itu sih paling. By the way, tapi kalian tahu nggak sih lulusan TP itu jadi apa? Udah searching belum? Udah kebayang gue belum sih? Sebelum milih TP deh, udah ke gambar belum di mau kemana gitu? Kalau aku sih ya sebelum sebelum masuk TP atau pas baru maba gitu Pas masih mau milih ngawang. tapi pas milih tau nggak? Maksudnya kayak ini jurusan teknologi pendidikan. Aduh, kalau pas itu gimana ya? Kayak aku juga belum kayak tahu gitu tentang TP karena juga sebenarnya baru denger juga sih itu. Oh, jadi baru dengar tapi pilih aja gitu. Mm-mm. Ah, iya iya iya. Kalau yang lain
Ada yang udah tahu Ya, pasti itu nggak sih? Pasti sempat ditanyain juga sama dosen atau sama kenapa Kapit. masuk TP. Kenapa masuk TP? Pasti ada tuh pertanyaan itu tuh. Iya kan, pas apa namanya MP, bukan MP, pengenalan mahasiswa gitu ya. PKTMP. Iya, PKMP. Iya, PKMB. suka ditanya kan alasannya Iya, kenapa. betul. Selalu Sih. Nah, ditanya itu. mau tahu dong. Sebelum lanjut kita. Nah, ya boleh tuh. Aduh. Siapa dulu nih? Kan kita cutting juga. Ini kita mau tahu. Udah kayak Kan maba kita lagi ada di sih. apa namanya? Yang lebaran TP tuh PKMP. PKMP. Masih ada nggak sih? PKMP. Itu Masih, masih ya, masih. masih, Masih. masih. Tapi ada alumni yang datang Pas itu ada yang datang beberapa pas buat jadi narsum atau jadi apa pas itu ya? Pas itu kayak bermain game juga sih dia sambil ngasih tahu kayak tes itu apa gitu-gitu. oh Pos-pos. Iya, iya. Apa jawab lu dong? Kenapa kalian masuk TP? masuk TP. Kalau aku sendiri sih masuk TP sebenarnya kecemplung ya sebenarnya. Kecemplung. Kayak Kenapa kecemplung? Kecemplung aja. iya sebenarnya emang ikut pilihan kakak juga sih dulu sebenarnya kakakku juga sempet mau nyoba masuk TP cuman nggak jadi karena dia juga nggak masuk. Nah sebenarnya aku tuh lebih prioritasin ke bisnis digital cuman UNJ. ya Oh, ada. sebenarnya ada di UNJ. Saya kan masuk UNJ itu lewat jalur mandiri ya aku. Terus semua mandiri UNJ aku tuh coba cuman tetap jadi bagian paling akhir gitu loh keterimanya. Pilihan Nah, terakhir. abis itu pas di situ tuh aku pasrah kayak apa karena bisnis digital ditaruh di pilihan pertama jadi nggak masuk UNJ jadi bisnis digitalnya aku ilangin gitu. Jadi saya masuk paling atas taruh Oh, pilihannya agak nggak pede habis berarti itu ya. masuk deh. Hmm. Kenapa Kak? Hmm. Iya, Terus setelah masuk TP gimana? itu sih kalau Sesuai dengan bayangan apa? kamu nggak? Kan setelah masuk TP gimana? Setelah Gimana melewati tuh maaf? semester 1. Putus-putus ya. Oh, Putus ya? sesuai Delay, sih delay. kayak masih apa ya? Sesuai bayangan aku juga masih sama diri sendiri aku juga karena apa ya dari semester 1 kan kita kayak ngebuat desain-desain pembelajaran gitu-gitu AR, VR. Nah, itu situ aku suka masih Semester 1 ngobrol sama diri aku sendiri. Iya, udah AR VR. cuman masih basic Udah buat. Udah bikin Ya. atau Tapi cuman masih kayak basic. diinfoin? Udah bikin udah tapi bikin basic doang sih. Tapi ya emang buat basic doang. penugasannya Siapa dosennya? Cecep, Pak Cecep media pembelajaran. Buru-buru banget. Iya, iya, iya. Hmm. itu sih kalau dari aku. Oke. Oke, Berarti thank you. berarti apa Vela ya? Vela Vela ya. bisa survive sampai akhir. Iya, Bisa lah, karena harus emang lah. dari dulu juga masih suka di bidang teknologi-teknologi gitu sih, Kamu suka yang ngedit-ngedit dan digital-digital sebagainya. gitu ya? Iya, digital-digital. Ya, oke. Good. Berarti ya Pak Ari. Gimana Ari? Mungkin kalau misalnya saya TP itu kan jadi emang jadi pilihan terakhir ya Kak, karena emang peluangnya juga luas. Nah terus dia juga kayak terus habis itu dia juga kayak masih mempelajari desain gitu Kak. Nah, Terus. nah terus dia kayak masih mempelajari desain gitu kan Kak. Nah habis itu saya kayak random gitu nanya orang yang di TikTok masuk TP, terus katanya iya emang di TP itu masih kayak mempelajari desain gitu masih banyak. Jadi ya udah saya pilih habis itu masuk. Dan mungkin kalau Mas kamu misalnya maunya untuk apa sebelumnya? Hmm. sebenarnya saya suka kayak yang DKV gitu sih Kak. Oke. Tapi so far gimana setelah melewati 1 semester? So far aman-aman aja. Oke. Oke. Oke, boleh lanjut kali ya udah 4:30.
Boleh lanjut? Iya. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya ya Kak, kalau misalnya dari Kak Dani sama Kak Esgi nih, kayak ada nggak sih keterampilan yang Kak Dani sama Kak Esgi belajar sendiri gitu setelah lulus dari UNJ? Mm-mm. Tentu banyak sih. Eh, Sebenarnya dari kampus itu mostly eh, sangat-sangat minim untuk ngajarin keterampilan. Iya kan, mungkin kalian ngerasain lah pas kemarin kalian ada tugas AR VR itu kan kalian nggak didiktein cara bikin VR gini, cara bikin AR gini kan nggak kayak gitu kan. Jadi eh keterampilan mungkin kalau aku kan fokusnya memang di posisi sekarang tuh memang bikin konten. Jadi after graduate kemarin banyak keterampilan untuk bikin media baru yang aku pelajarin sendiri gitu. Karena memang kebutuhan pekerjaan juga sih. Jadi sering nyoba media ini, media itu gitu. Sekarang apalagi udah pakai AI ya. Kayak gimana bikin video pakai AI, gimana bikin aplikasi pakai AI gitu-gitu. Sekarang udah mulai belajar gitu-gitu. Jadi kalau kamu tanya after graduate tuh apa keterampilan yang aku pelajarin, eh, itu jelas itu tergantung dengan kebutuhan dari tempat kerjaku gitu. Cuman spesifiknya apa di aku ya tadi belajar keterampilan ngembangin media baru tuh. Dan tentu eh, dari inovasi-inovasi media baru lah gitu sih kalau aku. Besti mungkin keterampilan. Nah, Basti ini pengalamannya banyak soalnya dia kemarin pernah kerja di Arab, pernah di Thailand. Di Nggak mau. Dubai, di Ibiza, jangan percaya. Apa ya keterampilan di luar dari yang diajarin di TP gitu ya? Hampir ya sebenarnya kalau kalau yang untuk menunjang pekerjaan aku saat ini ya benar tadi yang dengan uh, yang fokusnya pengembangan ke konten-konten digital. Apalagi dulu tuh di zaman aku pas kuliah kan belum ada gomber-gombernya AI ya. Jadi pas aku udah kerja baru mulai AI rame AI segala macam gitu kan. Dan bahkan pas tahun aku pun belum ada VR AR, belum belum bikin ngembangin itulah. Jadi mau nggak mau pas udah keluar ya juga belajar itu. Nah tapi terlepas dari itu, eh kalau misalkan kalau yang di luar TP perlu juga nggak ya? Ini yang khusus TP aja. Soalnya kayaknya maksudnya kalau misalkan keterampilan apa yang dipelajari setelah di luar TP, kalau kalau setelah kuliah. Ini recordnya dilihatin ke BFA loh. Oh iya. Enggak. Iya, Nah, enggak ya? Oh, enggak. Enggak Kak. Yang nggak perlu jangan ya nggak ditampilin perlu ya. nggak usah ya ada ya. Ada. Eh, iya banyak sih maksudnya lebih ke eh, tergantung balik lagi ke kalian mau belajarnya apa, tertariknya apa sebenarnya. Kalau misalkan kalian yang nggak tertarik, bener gak usah berlanjut. Betul. Ya karena maksudnya ya akan lebih maksimal ketika kalian dari kaliannya tuh memang curious tentang sesuatu gitu. Maksudnya walaupun kayak ya kalau misalkan yang harus banget dipelajarin di sesuai kerjaan kamu ya mungkin tuh sebatas dengan kewajiban kalian di pekerjaan aja gitu kan. Tapi terlepas itu sebenarnya ya banyak juga sih keterampilan yang bisa kalian pelajarin di luar dari itu gitu ya. Apa sih? Ya gitulah pokoknya ya. Betul. Benar. Apalagi itu sih, apalagi keterampilan yang memang tadi benar kayak Ski bilang, yang menunjang pekerjaan. Kadang tuh suka lebih termotivasi aja untuk belajar hal itu. Cuman balik lagi sih, kayak tiap lulusan TP itu beda-beda. Tergantung aku sih, cara pribadi, tampilannya itu ya ngembangin media baru. Jadi kemarin juga sempat bikin AR, VR, terus kayak sempat bikin video pakai AI gitu lah. Oh, mungkin kalau misalkan yang belum diajarin di TP tapi relate sama
kerjaan yang mungkin tadi Kak Dani juga udah disebutin kali ya, kayak project management, kayak gitu-gitu tuh penting banget karena em, aku eh, menurut aku kalau kita nih by project banget. Project tuh banyak. Jadi maksudnya gimana cara itu kita ngaturnya itu penting banget. Maksudnya kayak oh oke, berarti project ini dulu nih yang naik, baru nanti project yang berikutnya gitu. Nah, itu penting banget gitu. Terus kayak belajar timeline pun kalian menurut aku tuh penting, kayak gimana cara kalian bikin timeline untuk dari sebuah project, karena kalau sepengalaman dari kami dalam membuat pengembangan suatu produk media gitu ya, itu tuh kalau di sini uh, prosesnya panjang. Jadi nggak cuman kalau kalian di tugas kuliah kan, ya udah ada materi PPT, misal bikin video tinggal copy paste gitu kan, copy paste jadiin video, atau tinggal diisiin suara terus jadiin video udah. Nah, kalau di sini tuh kalau di luar ya, misalnya prosesnya panjang, kalian harus nanti